I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Hanya Kau Tuhan. Senang hatiku tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Ada teksnya. Hanya Kau Tuhan yang kau menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang telah menjamah segenap hatiku.
kita yang ada di dalam Dia, di dalam Kristus, tujuan hidup kita adalah apa yang menjadi tujuan hidup kita? Mak Niko, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Menjadi keserupaan dengan Kristus. Ya. Siapa lagi? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Bu Juli? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk memanifestasikan Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya saat ibadah, tapi seluruh hidup kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita. Tujuan dari semuanya adalah Kristus dinyatakan di dalam kita. Amin. Amin. Kalaupun kita bekerja, adalah tujuannya tidak pernah berubah, adalah untuk Kristus dinyatakan di dalam kita. Amin. Walaupun kita diberkati oleh Tuhan, tujuannya Kristus dimuliakan, Kristus dinyatakan di dalam kita. Kalaupun kita ada di dalam kesesatan, ada di dalam masalah, tujuannya juga adalah supaya Kristus dinyatakan lewat masalah, lewat pergumulan yang kita alami. Apapun, amin, Kristus dinyatakan, Kristus hidup di dalam kita, Kristus bekerja di dalam kita. Maka pastikan di dalam hari-harimu jangan ada yang lost, jangan ada yang menyimpang dari tujuan hidup kita. Kita bangun tidur, kita harus selalu sadar adalah ketika aku baru bangun, ketika aku sedang bekerja, ketika aku juga dalam tidurku, Kristus dimanifestasikan, dinyatakan di dalamku. Amin. Ketika saya istirahat, Kristus dinyatakan. Ketika saya berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, Kristus semakin dinyatakan. Amin. Karena kita akan semakin dikuatkan, kita akan di-upgrade supaya Kristus dinyatakan di dalam kita. Amin. Ketika kita sendiri juga, supaya Kristus dinyatakan di dalam kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam tindakan kita. Kristus dinyatakan di dalam kita, karena kitalah Kristus itu. Amin. Kita buka dulu dari Galatia 3 ayat 28. Haleluya. Uralaba shekadalabahai. Yekerelebeke sokorelebehai. Galatia 3 ayat 28. Haleluya. Mulai dari ayat 24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kok nggak semua yang ngomongin? Kayaknya suara Pak Niko yang hari ini paling kuat. Saya dengar suaranya. Ya, amin. Ya, jangan yang terjadi kemarin dia yang agak, saya lihat suaranya agak kecil. Ini sekarang terjadi percepatan. Tapi yang sudah mengerjakannya, ayo kita berlomba-lomba untuk mengerjakan apa yang sudah benar. Amin. Kita bisa lebih kuat lagi
Ya, membaca firman ini kita ulangi dari ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Buka di mulut. Oh, enggak gitu ya. Saya kalau mengajari orang mau bernyanyi, bukan nyanyinya dulu yang saya pelajari. Oh, buka mulutmu, saya bilang begitu. Ya, karena kalau bilang ketika ada lagu yang bagaimanapun dia akan bisa nyanyikan dengan intonasi, ya, dengan power, gitu ya. Makanya coba tekanan dari suaranya dalam nyanyi ini. Ayo, tekanan roh di dalam itu akan terekspresi di dalam pikiran dan di dalam tubuh kita. Amin. Jadi tidak ada orang yang rohnya kuat katanya, tapi membaca firman, deklarasi firman, gak ngerti. Kurasa dia sendiri pun gak mengerti, apalagi orang yang mendengarnya. Bisa lebih kuat lagi? Amin. Coba ulang dulu. Ada keluar energi. Bisa mau rasakan nggak? Ada energi yang keluar. Amin. Apalagi kita membaca firman. Amin. Ada energi yang keluar, ada kuasa yang keluar yang terlepas dari hidup kita. Amin. Bisa lebih kencang lagi, bisa lebih powerful lagi. Bangkit berdiri. Haleluya. Bangkit berdiri. Tadi kan sudah latihan membangun rohnya kan? Sudah dilatih rohnya dari dalam kan? Hello. Yang dari dalam itu lebih kuat daripada yang di luar. Makanya roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada di luar. Amin. Maka kekuatan dari dalam ini itu lebih kuat yang datang dari luar. Haleluya. 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 Hey, haleluya, saya katakan jangan amin. Haleluya. 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 Come on. Ayo Nehemia, anak-anak juga. Artinya kalau ada kekuatan dari dalam, walaupun tadi ada sebentar waktu saya berbicara tadi ada seperti kena setrum. Kesetrum bukan rohnya yang kena kesetrum, tapi dagingnya kena setrum. Ketika ada kekuatan dari dalam kena setrum, mungkin ada sedikit sompel, ada sedikit korslet. Ketika ada kekuatan dari dalam, itu akan membuang semua korslet gitu. Haleluya. Amin. Jadi nampak korsletnya itu dan wajahnya. Haleluya. Haleluya. Ayo, kalau sudah terbuang korslet itu karena kekuatan dari dalam, engkau akan bisa tersenyum. Coba beri dulu tersenyum dulu. Masih ada nggak korslet, bekas-bekas korslet? Ayo, tapak temannya. Terus harus dilatih ya. Sebentar kena setrum, itu pelatihan. Amin. Kalau kita tahu bagaimana terhubung dengan roh, kalau kita tahu bagaimana membangun dari dalam, kita akan gampang membuang semua korslet yang datang dari luar. Haleluya. 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 Baik, tertawa dulu. Niko, kenapa nggak bisa berdiri? Kenapa? Korslet. Pusing. Oke. Kan termasuk juga membuang pusing-pusing ya. Kenapa? Karena semua apa yang terjadi di dalam kita pasti nggak mungkin kita jalan sendirian, pasti ada yang mengendalikan kita. Ayo, kalau roh yang mengendalikan kita, pasti ada kekuatan. Amin. Pasti ada kesegaran, ada kesehatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oh amin. Amin. Oh haleluya. Berikan dulu senyum kiri kanan muka belakang kepada 5 orang. Ayo katakan, kita adalah generasi yang baru di museum yang baru untuk Indonesia. Berjumpai. Ayo bergerak dulu, bergerak. Membuang korslet salah satu itu. Ayo mulai kau impartasikan kehidupan roh di dalammu. Ayo
kelemahan, amin, yang berasal dari daging. Haleluya. Sudah ada keterhubungan yang baru ya, dengan rohnya, dengan hadirannya, dengan kuasanya, dengan kehidupannya. Amin. Berarti itu akan terimplementasi ya kepada suara kita, amin, kepada jiwa kita, kepada tubuh kita, kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya. Baik, kita baca firman Tuhan tadi Galatia 3:27 dan 28. 1, 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Satu di mana? Dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Amin. Karena kita semua satu di dalam siapa? Kristus. Kristus yang kita kenakan. Amin. Kristus yang kita hidupi. Kristus yang memenuhi hidup kita. Kita memiliki DNA Kristus, memiliki karakter Kristus, memiliki kekuatan Kristus. Amin. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, katakan jikalau saya milik Kristus, maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Kristus yang semakin penuh di dalam kami.
bersekutu dengan kematian. Karena hanya dengan matilah kami bisa melihat kehidupan Kristus. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Oh, semua yang natural, semua yang daging, semua yang berasal dari kuasa dosa itu harus mati di dalam diri kami. Supaya kami bisa melihat kuasa kebangkitan. Supaya kami bisa melihat manifestasi kuasa kebangkitan dalam tubuh kami yang fana ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Oh, haleluya. Mereka inginkan Kristus lebih dalam. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan setiap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti kehadiranmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
engkau mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak akan ada di dalamnya. Apakah kau mengasihi Bapa? Haleluya. Terima kasih.
Yesus.